Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran ya. Minggu kemarin kita udah membahas tentang ya pembuatan halaman katalog buku ya, membuat halaman detail buku dan juga membuat halaman controller member ya. Nah, hasilnya seperti apa untuk minggu kemarin? Nah, hasilnya seperti ini. Ketika kita dipanggil ya, namanya yaitu kan nama saya URL-nya itu Pustaka Booking 3 ya, mungkin yang kalian yaitu adalah Pustaka Booking ya. Nah, ini tampilannya. Di sini ada buku-buku yang tampil gitu ya, sesuai dari yang kita punya ya, katalognya gitu ya. Nah, di sini ada booking ya, untuk bookingnya kita belum buat. Ada detail ya. Ketika klik detail, nah akan tampil detail buku ya, seperti judul buku, penerbit, tahun terbit, ISBN dan lain-lain gitu ya. Kembali lagi, ketika kita klik yang ini, nah ini juga menampilkan detail buku dari buku judul buku PHP komplit gitu ya. Oke. Nah, untuk minggu sekarang ya, minggu ketiga kita akan membahas, saya udah merangkum juga. Nah, yang pertama kita akan membuat modal ya. Modal itu ketika klik ada ke atas gitu ya. Terus kita bikin pengeditan home ya, controller di home. Terus kita bikin controller member ya. Dan di controller member ini kita akan membuat fungsi ya. Yang pertama fungsi daftar, fungsi my profile, fungsi ubah profil, fungsi logout dan juga pustaka helper gitu ya. Ini ada di helper. Ya, banyak banget ya. Mudah-mudahan kalian gak pusing gitu ya. Tetap memperhatikan dan jangan lupa titik komanya gitu ya. Oke. Nah, ini minggu ketiga ya. Minggu ketiga ya, tampilan yang diinginkan adalah seperti ini ya, halaman login dan daftar ya. Ketika kita ingin mendaftarkan diri sebagai member ya, nanti loginnya harus email dan password. Kalau misalkan untuk daftarnya itu nama lengkap ya, alamat tempat tinggal, alamat email, password dan juga ulangi password untuk konfirmasinya gitu ya. Nah, nanti ini untuk halaman profil anggotanya ya, kita bisa memasukkan gambar juga ya. Oke. Yang pertama ya. Nah, ini nanti akan kondisinya seperti ini. Kalau misalkan kita udah membuat halaman member gitu ya. Udah membuat controller member dan juga di view-nya gitu ya. Nah, ketika kita belum login. Nah, selamat datang di sini, defaultnya yaitu adalah pengunjung gitu ya. Tapi ketika setelah login ya, nanti di sini akan membaca username ya dari yang kita masuk di sini, membaca user di sini gitu ya. Membaca sessionnya namanya siapa. Kalau misalkan tidak ada session login, berarti akan membaca pengunjung gitu yang di controller yang kemarin kita dibuat di minggu kedua. Oke. Nah, untuk membuat halaman login ya dan daftar, kita menggunakan modal gitu ya. Pemanggilan modal ada pada halaman header.php yang telah kita buat pada pertemuan kedua atau juga minggu kedua gitu ya. Nah, ini ada daftar modal, ada loginnya. Kalian cek aja gitu ya. Silakan buka ya proyeknya yang kemarin kita cek. Itu di header.php seperti di view ya, application view, ada di mana, di template ya, template header. Nah, ini ada daftar, ada login ya. Ketika di sini kan ada nih data target gitu ya. Ini untuk pemanggilan modalnya gitu ya. Daftar modal. Ketika kita ngeklik daftar, dia akan manggil daftar modal. Nah, tampil menu daftar modalnya. Nah, ketika klik login, nah nanti akan mengarah ke
login, kita harus menentukan username dan juga passwordnya gitu. Nah yang ini udah dibuat ya dari minggu kemarin. Oke. Nah untuk yang dibuat ke minggu sekarang yaitu ini ya, kita akan membuat modalnya di view template user gitu. Berarti buka view. Nah ini view-nya ya, buka template usernya. Nah seperti biasa klik kanan, new file, modal.php gitu ya, seperti itu. Nah ini codingannya ada juga di modul ya. Nah ini untuk labelnya ya, titelnya login member. Nah di sini ada form action ya, dia mengarah ke member ya, berarti ke member nanti yang ada di controllernya gitu ya, controller member. Nah, di sini ada yang harus diinputkan yaitu adalah email ya, email dan juga password, karena ini untuk pembuatan untuk login gitu ya. Kalau misalkan untuk daftar anggota berarti alamat, nama lengkap dan lain-lain gitu ya. Ini ada login. Nah yang selanjutnya yaitu ada daftar anggota gitu ya, daftar anggota. Kita buka aja yang di codingan aja ya. Nah di sini ada login modal gitu ya. Kita juga sambil buka yang controller bukan yang di view ya. Nah gitu. Biar gak keluar. Nah di sini ya, sini headernya. Nah di sini ada namanya daftar modal, targetnya daftar modal gitu ya. Nama ID untuk modal. Nah di sini daftar modal. Kalau misalkan yang login modal. Nah, ketika kita ngeklik login modal, dia akan membaca modal yang di sini. Login modal. Nah, gitu. Berarti sesuai dengan ID-nya gitu ya, jangan lupa. Oke. Nah, ini kalian buat ya login modalnya. Ini untuk login modalnya itu ada member, ada email dan juga password ya. Nanti klik login aja, dia akan masuk ke sini ya, ke member yang ada di controllernya. Membaca controller dulu dong ya. Terus ketika daftar modalnya, nah nanti akan memasukkan yang pertama nama lengkap, alamat tempat tinggal, email, password dan konfirmasi, terus simpan gitu ya. Nah di sini sama-sama ke member ya, tapi di member itu nanti kita buat fungsi yang namanya daftar gitu. Ini untuk informasinya ya, untuk tambahannya ya, modal info namanya ya. Nanti aja. Kalau sekarang silakan. Oke. Nah ini tampilan yang ketika kalian udah buat ya, tampilannya seperti ini. Kalau tampilan di webnya seperti apa? Ini ketika klik daftar, nah, akan timbul modal seperti ini gitu ya. Namanya siapa gitu ya.
login, ya, berarti kalian login ini ya, login dan juga password, tinggal login nanti gitu ya. Ada di dua sini gitu. Oke, yang barusan ini udah dijelasin ya untuk login modalnya. Untuk ini untuk ID-nya jangan sampai salah ketik gitu ya. Harus sama ya, login modal. Nanti di headernya login modal. Kalau di sini daftar modal, di modalnya ID-nya untuk daftar modal juga gitu ya. Dan juga perhatikan apa namanya, kecil besarnya hurufnya ya, karena cash sensitive. Nah, yang selanjutnya kalian buka home yang ada di controller ya. Untuk minggu yang kedua kalian udah bikin kan home, karena sekarang kita akan ada penambahan, yaitu untuk memanggil modalnya ya di queue. Oke, buka controller, terus cari home. Apakah ada home? Ada dong, home. Cari yang membaca untuk user ya, ini untuk membaca user ya. Ini untuk yang udah login, ini untuk pengunjung gitu ya. Nah, ini kan default ya, pengunjung. Misalkan ini sesuai dengan nama yang dari session ini gitu ya. Nah, kalian tambahkan ini template user modal ya. Kalau misalkan nggak dipanggil di controllernya, nanti akan tampil gitu ya. Di sini juga pengunjung juga ya, template user modal gitu. Nah, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah membuat controller member gitu ya, member.php. Caranya seperti biasa, controller, klik kanan, new file, yaitu member ya, jangan lupa besar kecilnya gitu ya, .php gitu ya, karena sudah ada gitu ya, tinggal buka aja. Mana member? Nah, ini member.php. Oke, yang pertama ya seperti biasa ya, untuk urutannya kita bikin ininya dulu, apa namanya, kelasnya ya, kelasnya member ya, inheritance dari extend dari CI controller gitu ya. Karena ini menggunakan framework ya CI, jadi kita ke fungsi CI controller, jadi kita gak usah bikin itu lagi gitu ya, karena ini hampir sama fungsinya seperti apa, OP gitu ya. Terus ada kelas inheritance dan lain-lain gitu ya. Nah, ini fungsi kontraksnya ya, untuk membaca model dan lain-lain ya. Ini untuk fungsi yang pertama, fungsi indeks ya, kan login gitu ya. Nah, ini ada untuk privat loginnya ya, kan ada privat, ada fungsi, ada public gitu ya. Oke. Nah, ini untuk email dan password ya, cek data. Nah ya, ini untuk fungsi dari apa namanya, ketika kalian udah login gitu ya, masukkan data gitu ya, dia akan membaca email dan juga usernya gitu ya. Ini untuk pesan-pesannya, ketika kalian memasukkannya salah, nanti passwordnya salah. Ketika ini ada user belum diaktifasi, juga ada email tidak terdaftar gitu ya. Tergantung nanti baca kesalahannya seperti apa gitu ya. Karena yang untuk privat function login ini gitu ya, pertama kan kalian memasukkan email dan juga password ya, email dan juga password. Usernya adalah
email gitu kan ya. Nah, ini kan menampung gitu ya, menampung email sama dengan user ya. Dan jika user ada ya, nah di sini kan buka kurawal gitu ya, tutupnya di mana ya, tutupnya ada di bawah lah pokoknya gitu ya. Nah, ada itu lagi, jika usernya aktif sama dengan 1 ya, dan jika passwordnya terverifikasi dengan benar, user dengan user ya, terus ada, jadi dia baca email, ID user, ada namanya gitu ya. Nah, dia akan mendapatkan session ya, session untuk user datanya, dan redirect ke home gitu ya. Nah, jika salah ya, jika tidak memenuhi yang di atas ini gitu ya, dia akan ke sini, ke else ya. Kalau misalkan kondisinya apa gitu ya, nah dia akan, misalkan password salah ya, ini passwordnya tidak sesuai, dan dia akan ke kondisinya ke sini, ke password salah. Tapi jika misalkan belum diaktifasi, yang ini belum aktif gitu ya, nah ini akan maksudnya ke sini, user belum diaktifasi pesannya, seperti itu, dan lain-lain gitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya itu ada fungsi ya, fungsi function ya, itu ada daftar ya, untuk pendaftaran kan inputan doang sih. Nah, ini untuk validationnya itu ada nama, sesuaikan dengan nanti gitu ya, nama lengkap gitu. Ini namanya nama lengkap. Nah, ini require dia harus ada diisi gitu ya, nama belum diisi gitu. Nah, ini untuk emailnya ya, harus diisi juga ya. Untuk validasinya semua atribut yang ada di tabel, nanti tabel daftar gitu ya. Ini untuk passwordnya ya, ini untuk konfirmasi password gitu ya. Ini untuk emailnya. Nah, ketika data akan ditampung gitu ya, nah, nanti akan dimasukkan ke nama di pos gitu ya, nama, alamat, dan gambarnya ngambil ke default JPEG gitu ya. Kalau misalkan belum ada, kalian seperti biasa ditambahkan di aset gitu ya. Oke. Nah, ini untuk role ID is aktif dan lain-lainnya gitu ya. Untuk tanggalnya tanggal sekarang. Nah, nanti dia akan baca model user gitu ya. Berarti kalau misalkan belum ada, bikin, kalau udah ada ya udah. Nah, model user disimpan data ya, akan menyimpan data ini. Nah, data yang diinputkan. Kalau misalkan di sini data 1, di sini data, ya berarti tidak akan tersimpan, harus sama namanya gitu ya. Nah, nanti dia akan mengirimkan datanya dari model user ya, nama fungsinya simpan data, dikirimkan ke dia, ngambil datanya dari datanya dari mana, dari sini gitu ya. Nah, ini untuk session plus datanya ya. Selamat, akun Anda sudah dibuat, berarti nanti ada alatnya gitu ya gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu ada public function my profile. Jadi ketika kita udah login, klik profil saya. Nah, di sini ada gitu ya. Nah, datanya yaitu profil saya. Di sini ada user, dia baca model user juga ya. Ngecek data, ada email, dan juga ya email gitu ya. Dan for each ya, untuk penampilannya, apa yang ditampilkannya gitu ya. Nah, di sini user ini kan membawa session dari email ini yang diinputkan tadi gitu ya, profil gitu ya. Nah, ini jangan sama ya, jadi harus pakai sebagai S $A gitu, atau $B juga bisa sebenarnya gitu ya. Misalnya. Terus di sini data, nah, di sini dibaca user image, user nama, user gitu ya. Oke, nanti tinggal tampilkan aja, tinggal panggil di mana, di view-nya gitu. Nah, setelah itu, nah, kita kirimkan ke view gitu ya.
Nah, template header berarti udah dimasukkan ke header, udah dimasukkan ke member index, udah dimasukkan ke modal juga, udah dimasukkan ke footer. Oh ini belum, datanya enggak ditampilkan di modal ya. Datanya hanya dikirimkan ke header, index, dan juga footer. Kalau misalkan pengen ya tinggal di copy aja ini, dimasukkan ke sini gitu. Oke, nah ini untuk penampilannya aja. Nanti yang ditampilkan ketika my profile berarti dia manggilnya. Untuk datanya belum gitu ya. Datanya hanya dikirimkan ke header, index, dan juga footer saja. Oke. Yang selanjutnya itu ada ubah profil ya. Fungsi ya dari selanjutnya ada ubah profil yang ada di controller member gitu ya. Ini ada datanya ya, profil saya untuk usernya sama kayak yang tadi yang atas gitu ya, karena dia membaca session gitu ya. Oke, sama seperti yang tadi ya, nama lengkap, nama tidak boleh kosong, karena ini untuk pengeditan gitu ya. Jadi kayak pas inputan tadi ada form validationnya. Nah ini juga sama seperti tadi gitu ya. Nah jika berhasil ya, jika jalan ya, tidak jika runningnya ya tidak sama dengan false, nah berarti kan menampilkan seperti ini. Nah kecuali itu, nah akan tampilkan ini ngepost ini, berarti akan mengkonfigurasi gitu ya. Ini untuk fotonya gitu ya, ini untuk uploadnya di mana ya, dan ini untuk gambar dan lain-lain, dan ini untuk nama dan lain-lainnya gitu ya. Dan kalau berhasil, profil berhasil diubah, dia akan nge-redirect ke member terus my profile gitu ya. Nah perhatikan di sini ya, yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jika validasinya jalan tidak salah ya, jalan sama dengan tidak false ya. Kalau misalkan tidak true, misalkan sama dengan true, berarti ketika benar pun dia akan membaca ke sini, dia tidak akan apa. Jadi di sini harus false, jangan true gitu ya. Karena ini sesuai dengan kondisi false dengan true ya. Berarti kalau tidak salah gitu maksudnya. Berarti kalau misalkan salah, maksudnya salah akan membaca ke sini ya, kembali lagi. Tapi kalau misalkan benar ya, dia akan membaca ke sini ya, dia akan menginputkan datanya untuk pengeditannya. Nah yang selanjutnya ada option keluar gitu ya. Keluar yaitu ini dia akan mendestroy gitu ya, sebuah session gitu. Session unset user data, email, dan juga root ID. Seperti itu ya, harus dipahami gitu ya perkodingannya. Oke, dibuat ya. Kalau misalkan berhasil, nanti kalian bisa login gitu ya, seperti fungsi login ini kita bikin. Nah, selamat datang Jajang Jaya Purnama gitu ya. Di sini akan ada tampilan selamat datang Jajang Jaya Purnama. Logout kan udah dibikin juga ya tadi, tinggal keluar gitu ya. Anda telah logout gitu ya. Oke. Ketika daftar ya, misalkan pendaftarannya mana, alamat tinggalnya misalkan di Ciamis, gmail.com. Konfirmasi password. Benar ya, simpan.
firman@gmail.com. Oke. Ketika itu kalian login aja ya dengan email yang tadi. Nah, seperti itu ya. Sudah berhasil ya apa yang kita udah buat coding. Silahkan praktekkan gitu ya. Nah, ini yang tadi udah dijelaskan ya, ada fungsi daftar gitu ya kan. Ada fungsi my profile. Nah, pada script di atas memanggil view index ya, yang tadi udah dijelaskan juga ya. Oke, terus nah hasil dari script ya, hasil dari script apa namanya ini, my profile ya, my profile dan juga ubah profil. Nah, ini untuk my profile, ini untuk ubah profil. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini gitu ya. Profil, ada klik profil. Ini semuanya ada di controller member gitu ya. Kita bikin fungsi-fungsinya aja biar gak banyak gitu. Oke, profil saya gitu ya. Ini udah profil kembali. Profil udah diubah ya sebelum belum diubah juga udah diubah ya. Ya seperti itulah ya. Oke, buat fungsi logout sudah ya. Nah yang selanjutnya ada merubah pustaka helper ya. Jangan sampai kalian nggak bikin ini ya. Pustaka helper ada di mana? Kembali lagi ke projectnya, masuk ke helper application, cari helper. Nah ini kan ada helper. Nah, ini indexnya pasti bawaannya gitu ya. Nah kalian tinggal klik kanan di helper, di file gitu ya. Nah ini ya, function check login ya. Akses ditolak, belum login gitu ya. Ditulis aja ini ya. Oke, untuk minggu ketiga, untuk pertemuan tiganya sudah selesai gitu ya. Kalau misalkan ada yang kesulitan ataupun juga ada yang error dan lain-lain, jangan lupa dikonsultasikan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.